Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Andriansa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah Net Zero Emission dan transmisi menuju Net Zero Emission dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Edi Jamal Tueteru, ST ASEAN Engineering. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Net Zero Emission (NZE) adalah penggunaan energi yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Namun salah satu sumber energi yang masih sering digunakan adalah batu bara. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan cara pembakaran. Batu bara mengandung unsur seperti sulfur dan nitrogen saat dibakar. Unsur ini dapat menghasilkan gas SO2 dan NOx yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti gangguan pernapasan. Jika bereaksi dengan air hujan, gas tersebut dapat membentuk asam sulfat (H2SO4) dan asam nitrat yang menyebabkan hujan asam. Hujan asam dapat merusak lingkungan, menurunkan pH air sungai dan danau, serta menyebabkan korosi pada kendaraan dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan transisi menuju net zero emission untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi fosil seperti batu bara. Rumusan masalah. Bagaimana kerangka hukum nasional Indonesia dalam mendukung pencapaian net zero emission pada PLTU batu bara? Bagaimana perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terkait keberadaan PLTU batubara di era komitmen net zero emission? Bagaimana pemanfaatan batubara di Indonesia? Apa tantangan keberlanjutan pemanfaatan batubara? Bagaimana proyeksi masa depan pemanfaatan batubara? Tujuan dan manfaat. Supaya mengetahui NZE dan transisi NZE dalam pemanfaatan dan pemakaian energi batubara. Bab 2. Pembahasan. Bagaimana kerangka hukum nasional Indonesia dalam mendukung pencapaian net zero emission (NZE) pada PLTU batubara? Indonesia menargetkan net zero emission (NZE) 2060 melalui Paris Agreement dan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Energi, Undang-Undang Ketenagalistrikan serta Perpres 98 2021 dan 112 2022 yang mendorong pengurangan emisi dan pembatasan PLTU batubara. RUPTL dan RUN juga menargetkan peningkatan energi terbarukan. Namun masih ada tantangan karena batubara tetap dianggap komoditas penting, pengawasan emisi belum optimal, dan investasi energi terbarukan masih terbatas. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan reformasi kebijakan agar transisi energi menuju NZE dapat berjalan efektif. Bagaimana perlindungan atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terkait keberadaan PLTU batubara di era komitmen net zero emission? Hak atas lingkungan hidup yang baik dijamin oleh Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Sehingga negara wajib melindungi, namun PLTU batubara menghasilkan polutan berbahaya seperti SO2, NOx, partikulat CO, logam berat, dan limbah faba yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Meski sudah ada regulasi, pelaksanaan masih lemah, termasuk pengawasan AMDAL dan partisipasi publik. Karena itu diperlukan penguasaan aturan transportasi, penegakan hukum, dan tanggung jawab perusahaan agar transisi menuju NZE tetap melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bagaimana pemanfaatan batubara di Indonesia? Batubara masih menjadi sumber energi utama Indonesia karena murah, melimpah, dan mendukung listrik serta ekonomi. Namun penggunaannya menimbulkan dampak lingkungan seperti emisi CO2, perubahan iklim, dan kerusakan akibat tambang. Karena itu diperlukan pengelolaan dan teknologi yang lebih bersih agar kebutuhan energi tetap terpenuhi dengan dampak yang lebih kecil. Apa tantangan keberlanjutan pemanfaatan batubara? Pemanfaatan batubara di Indonesia menghadapi tantangan dari sisi lingkungan, regulasi teknologi, dan sosial ekonomi. Batubara menghasilkan emisi dan limbah yang berdampak pada iklim dan kesehatan, sementara komitmen global menuntut pengurangan emisi. Teknologi bersih masih terbatas karena biaya dan infrastruktur, sedangkan batubara tetap penting bagi ekonomi daerah. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kebijakan teknologi dan kerjasama internasional untuk mencapai transisi energi yang berkelanjutan. Bagaimana proyeksi pemanfaatan batubara? Masa depan batubara di Indonesia dipengaruhi kebutuhan energi dan tekanan global untuk menurunkan emisi. Penggunaannya akan bergantung pada teknologi, kebijakan, dan kondisi pasar. Upaya seperti teknologi ramah lingkungan, peningkatan energi terbarukan, serta kebijakan harga karbon sudah didorong pemerintah.
tetapi masih terkendala pendanaan, koordinasi, dan resistensi industri. Selain itu, harga dan permintaan global juga mempengaruhi peran batubara ke depan. Batubara dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUP PTL 2021 sampai 2031. RUP PTL 2021 sampai 2030 menargetkan peningkatan energi terbarukan dan pengurangan emisi untuk mendukung NZE 2060. Termasuk penurunan emisi 29% pada 2030. Upaya yang dilakukan meliputi pergantian batubara dengan biomasa, co-firing, penggunaan teknologi rendah karbon, serta pengendalian di emisi pada PLTU. Namun, batubara masih menjadi sumber utama listrik dengan porsi dominan hingga 2030. Meski mulai menurun dalam skenario rendah karbon, penggunanya tetap tinggi karena kebutuhan energi meningkat, meskipun ada rencana transisi dan penggantian bertahap PLTU mulai 2030. Batubara dalam Pertamina Energy Outlook 2023. Krisis geopolitik mendorong negara, termasuk Indonesia dan ASEAN, memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi energi teknologi CCS atau CCUS. Dianggap penting untuk mengurangi emisi, tetapi masih terkendala kesiapan, teknologi, dan kebijakan. Saat ini, energi hasil masih mendominasi bauran energi Indonesia, sementara EBT masih rendah dan belum mencapai target karena berbagai hambatan seperti biaya, kelebihan pasokan listrik, dan keterbatasan infrastruktur. Pertamina memproyeksikan 3 skenario masa depan energi hingga 2060 dengan pertumbuhan permintaan energi yang terus meningkat. Batubara masih berperan dasar dalam jangka panjang, tetapi akan berangsur menurun pada skenario yang lebih berkelanjutan, meskipun tetap dominan pada skenario transisi yang lambat karena dianggap murah dan stabil. Kesimpulan, Indonesia sudah memiliki kebijakan untuk mencapai net zero emission (NZE) 2060 seperti pembatasan PLTU, harga karbon, dan pengembangan energi terbarukan. Namun batubara masih dipertahankan sebagai komoditas penting, sehingga menimbulkan kontradiksi dan dapat menghambat dekarbonisasi serta perlindungan lingkungan. Karena pengawasan dan penegakan aturan masih lemah, di sisi lain batubara tetap menjadi sumber energi utama, sehingga diperlukan upaya pengurangan dampak melalui teknologi bersih seperti co-firing, biomasa, CCS atau CCUS, serta teknologi pengendalian emisi dan pengolahan batubara yang lebih efisien. Ini daftar pustaka yang bisa saya tampilkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata dari kesalahan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.